Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Akafins dengan saya Dimas Bambang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah probiotik. Nah, probiotik itu seperti apa sih? Kayak gitu. Jadi begini, probiotik itu adalah semacam bakteri yang kemudian kita berikan kepada bakteri baik ya. Nanti bakteri itu ada bakteri baik, ada bakteri buruk. Bakteri baik yang kemudian kita masukkan ke dalam minuman ataupun ada beberapa masukin ke pakan dan lain sebagainya, dan kemudian dikonsumsi oleh hewan ternak kita, dan kemudian dia mendapatkan manfaat dari bakteri-bakteri ini. Oke, jadi setidaknya ada 5 manfaat. Setidaknya ada 5 manfaat fungsi dari probiotik ini, seperti itu ya. Oke, yang pertama itu adalah probiotik ini digunakan untuk memperlancar pencernaan. Jadi fungsinya dia adalah menumbuhkan bakteri baik dan mengurangi bakteri jahat, bakteri E. coli dan lain sebagainya yang berbahaya untuk ternak kita, burung kita yang ada di saluran pencernaan si burung itu sendiri, seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya ini untuk menjelang pencernaan. Kemudian yang berikutnya adalah digunakan untuk mengurangi stres yang ada pada hewan itu sendiri, seperti itu. Jadi dia karena saya nggak paham seperti apa, tapi emang itu nyata seperti itu, dan mungkin prediksi saya seperti ini. Jadi dia lebih, karena pencernaannya enak, jadi tubuhnya fit, jadi dia juga nggak cenderung, dia nggak grabiak atau seperti itulah, nggak terlalu banyak tingkah seperti itu, dan dia mengurangi tingkat stres dan tingkat kematian pada burung-burung, terutama burung-burung yang masih piye, seperti itu. Kemudian mengurangi tingkat stres itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah dia cukup bisa dia bisa digunakan untuk mengurangi bau pada kandang. Bau fesesnya itu berkurang jauh, seperti itu. Nah, untuk pencinta burung finch, kita tahu bareng-bareng lah, kalau burungnya kecil jadi fesesnya nggak terlalu banyak dan nggak bau, seperti itu. Kalau misalnya nggak dikasih itu pun nggak bau, bener. Tapi kalau misalkan seperti musim hujan seperti sekarang, dan kemudian airnya nyiprat dan kemudian dia menjadi basah di dalamnya, itu pasti akan bau, seperti itu. Amoniaknya pasti akan keluar. Nah tapi dengan kita memberikan probiotik, maka kadar fesesnya itu tidak terlalu, amoniaknya itu nggak terlalu kuat, seperti itu ketika dia basah, seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah untuk daya tahan tubuhnya dari burung itu sendiri. Daya tahan tubuhnya seperti apa sih? Seperti itu. Misalkan kita belum musim pancaroba, seperti itu. Musim pancaroba adalah peralihan musim. Banyak burung-burung yang koit, banyak burung-burung yang nggak kuat. Tiba-tiba perubahan dari panas ke dingin ataupun dari hujan-hujan tiba-tiba panas, seperti itu. Banyak burung yang mengalami sakit dan lain sebagainya. Jangankan burung kita aja kadang seperti itu, kadang batuk pilek dan lain sebagainya. Lah, probiotik ini digunakan untuk daya tahan tubuh dari burung itu sendiri. Oke, dan yang kelima adalah untuk intinya adalah efisiensi pada pakan. Jadi gampangannya seperti ini. Kalau kita memberikan 10, biasanya dia akan kemakan itu 4 atau 5, sisanya akan kebuang di fesesnya tadi, gizinya. Jadi kalau kita ada beberapa referensi yang mengatakan begini, feses itu masih mengandung gizinya itu terbuang, nggak semuanya terserap masuk ke dalam tubuhnya si ternak kita, seperti itu. Nah, probiotik sendiri di sini nantinya akan digunakan untuk karena gizinya itu diperkuat, jadi diolah bareng. Jadi kalau misalkan bakteri kita itu ikut memfermentasi makanan yang masuk ke dalam tubuh dia, kemudian difermentasi, kemudian dipecah, dan akhirnya mempermudah
makan itu, pakan itu masuk ke dalam tubuhnya seperti itu. Jadi kalau misalkan gampangannya gitu, logikanya beginilah. Kalau misalkan kita beri makan 10, kemudian yang kebuang biasanya tanpa probiotik yang kebuang 5, ini yang kebuang cuma 2 yang kebuang, yang 8 masuk dalam tubuhnya. Nah ini yang membuat dia gizinya tuh lebih banyak masuk, terutama buat calon-calon indukan ataupun indukan yang sedang bereproduksi. Ini sangat penting banget seperti itu. Jadi dia otomatis masih makan ke anaknya seperti itu, jadi anaknya lebih kuat dan sebagainya, bisa lebih gemuk dan lain sebagainya. Dan yang uniknya, probiotik meskipun makannya banyak, maka dia tidak mengalami kegemukan seperti itu. Dia nggak mengalami kegemukan, sangat jarang sekali dia mengalami kegemukan seperti itu. Jadi secara otomatis produktivitas menjadi lancar. Oke. Oh ya, kalau itu aja dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini, bunyikan tombol loncengnya, klik tombol loncengnya akan mendapatkan video-video dari kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.